terus berdoa wasolah dan sholat. Nggak diterima doa kalau nggak sholat. Jadi kalau kita pengen berbakti pada orang tua, birrul walidain, kita harus sholat. Nggak bisa birrul walidain tanpa sholat, karena syaratnya minta tolong pada Allah dua, sabar dan sholat. Kalau almarhum dalam keadaan nikmat, maka semakin nikmat, dapat kiriman dari anaknya, semakin nikmat. Inilah saatnya. Nah, jadi pada Hadi, kepada Zuhri, pada Ayu, pada istri Pak Rojin, ya, Ibu Rojin itu, wah nggak jadi mati, cuman malu doang gitu. Nah, Allah belum apa ya, belum waktunya, memang di garisnya belum ada. Malaikat nggak bakal nyasar. Kalau ada orang ditembakin, yang lain mati, ya ada yang nggak mati. Baik dari cerita peristiwa Priuk, jadi udah dikeruk pakai polmiser, masukin ke truk kan. Jadi dia membongkar peristiwa itu dia. Nah itu Pak, belum waktunya. Ya, jadi nggak bisa. Jadi kita semua ini belum waktunya, tapi akan. Karena itu satu keniscayaan. Mumpung belum waktunya, kapan waktunya kita nggak tahu. Mari kita mengukir amal-amal soleh, mengukir prestasi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kalaupun waktunya tiba, yang jemput itu malaikat yang halus. Kan dalam surat An-Nazi'at itu ada sebutan wan-nazi'ati gharqau wan-nasitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Allah bersumpah demi malaikat yang kasar, demi malaikat yang halus. Jadi malaikat ini semuanya malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa apa namanya? Israel. Ya, Israel tuh nggak sendirian. Ya, Israel itu nama kesatuan. Kesatuan pencabut nyawa. Batalion Israel. Nah, itu lah kurang lebih. Satu orang aja nanti gimana Pak? Nah, nyabut orang di Amerika, nyabut di Setia Mekar gitu, gimana tuh ya? Nah, jadi ke satu. Begitu. Nanti ada yang perangainya kasar, ada yang perangainya halus. Ditugaskan kepada orang-orang kasar, ditugaskan pada orang-orang yang halus. Orang-orang soleh yang dikirim malaikat dari detasemen Israel, tapi yang halus-halus. Iya, datangnya assalamualaikum, gitu ya. Assalamualaikum, suruh salam dulu. Makanya kata orang-orang yang suka menyaksikan, gitu, ada orang udah mau meninggal, mulutnya komat kamit sendiri, ada bunyi kayak namanya orang mau meninggal, suaranya nggak jelas, itu jawab salamnya malaikat. Lalu malaikatnya duduk di bawah kaki sambil megang kakinya. Mas Rojin, gitu ya. Kulo diperintah Gusti Allah untuk menjemput sampean. Itu kurang lebih kalau malaikat semua Wonosobo. Gitu ya. Jadi ngomong halus. Nah, nanti akan tempatnya ke sebelah sana. Ditunjukkan, maka melirik matanya surga yang ditunjukkan, maka tersenyumlah. Ketika tersenyum itu diambil, nggak terasa. Jadi dilus-lus dulu kayak orang suntik vaksin. Ada orang yang jelalatan kan vaksin, tentara.
Ada tentara takut suntikan, Mbak. Mau divaksin aja, aduh. Maka ada tipu-tipu dikit, cet, udah nggak apa-apa, ces, gitu. Lagi ngomong udah nggak apa-apa, ces ya. Ini malaikat yang halus datang seperti itu. Tapi ada malaikat-malaikat yang kasar kepada orang-orang yang kasar, orang-orang yang melawan Allah. Walaupun KTP-nya beragama Islam, datang gumlah pada suara yang dengar cuman yang bersangkutan. Maka suka galak begitu, karena ada suara gedebuk gitu. Kalau kita yang hadir dengar ya pingsan semua gitu ya. Gumlah, gue suka pakai ini pergi, kuat aja. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita dipanggil oleh Allah, dijemput malaikat, itu udah malaikat-malaikat yang halus, sehingga kita juga nggak kerasa. Karena apa? Pada hakikatnya itu sakit. Karena itu peristiwa perpisahan. Perpisahan itu menyakitkan. Anak SD, anak SMP, acara perpisahan pada sekolahnya online. Perpisahan pada nangis. Ya. Terpujilah wahai, udah nangis, ngapain mau berpisah? Padahal ketemu juga enggak, orang sekolahnya online. Ya, bayar mah tetap gitu ya. Itu sedih perpisahan itu. Nah, saya dulu nonton filmnya Lydia Kandou dulu ya, sama Deddy Mizwar. Deddy Mizwarnya masih muda gitu, lupa judulnya. Kejarlah daku kau kutangkap, judulnya tuh. Di situ ada urusan mau bercerai. Jadi sudah berumah tangga baru sebentar, terus kemudian berpisah. Dua-duanya berangkat ke KUA. Pokoknya kita cerai. Si istrinya ngomong begitu, kita cerai. Akhirnya di KUA udah diketok palu. Maka dengan demikian bercerai, letok. Nah tadi kita cerai, begitu cerai kan nangis gitu. Ya. Ini karena bercerai itu sakit, menyakitkan. Jiwa dan raga sudah bersatu sejak berada di alam rahim, sudah menyatu. Ada yang nyebut 40 hari terjadi setelah konsepsi, terus jadi nggak ada gerakan, itu berarti sudah menyambung antara raga janin dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menyatu. Keluar hidup berarti menyatu terus. Pada saatnya harus berpisah. Sakit banget. Perpisahan itu menyakitkan. Suami istri aja berpisah seperti itu. Ini apalagi sudah menyatu, yang sulit dipisahkan harus berpisah. Makanya sakit sekali. Tapi dari sakit itu ada kompensasi dari Allah melalui malaikat. Ditunjukkan, itu loh tempatmu, surga ditunjukkan. Maka rasa sakitnya itu terobati, lupa sakitnya dengan itu tempat yang nikmat, tempat kembalinya. Kayak anak sunat, hitam, jadi hitam semua ya. Hitam itu katanya itu top-topnya sakit. Top-topnya sakit adalah disunat. Walaupun ibu-ibu suka ngomong, oh sakitan melahirkan, sakit disunat pada kapuk. Iya, lo melahirkan udah sakit, tapi nanti lagi. Tapi yang hitam udah cukup sekali kapuk. Sakitnya luar biasa. Tapi yang sakit itu ada kompensasi. Sama bapaknya dibeliin sepeda, sama umnya dikasih duit, sama yang datang pada dikasih. Jadi senang juga itu. Nggak pada takut gitu yang lain.
Karena apa? Sudah kita dibeli sepeda, sudah kita dibeli sepatu bola misalnya. Kompensasi. Ini kompensasi. Berpindahan antara ruh dengan raga itu sakit, tapi ditunjukkan surga sehingga sakitnya terlupakan. Tapi bagi orang-orang yang durjana, masya Allah, udah dicabutnya dengan sembarangan, ditunjukkan neraka tuh tempat kembali kamu, wah semakin sakit. Kata Roma Irama itu sakitnya itu seperti apa tuh sutra yang dicabut dari duri, gitu, terlalu sakitnya. Nah, untuk nanti kita kalau menghadapi malaikat, dapat malaikat yang halus-halus. Terus kerasa dicabut nyawanya, hampir-hampir nggak kerasa, seperti rambut yang dilepas dari tepung, nggak kerasa. Lalu di alam kuburan nikmat itu sekarang pesennya sekarang kepada siapa? Kepada diri kita sendiri dengan amalan-amalan kebaikan kita, amal ibadah dan amal soleh. Makanya tadi dalam mukadimah dalam surat Al-Muluk ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dunia ini memang untuk itu, untuk ujian, mana yang ngambil ahsan, mana yang ngambil sebaliknya ahsan. Kalau sekedar hasan ada, ini dia hasan yang sering sekali nengokin Pak Rozin ya. Alhamdulillah Pak Ustadz Hasan ini sering datang sini Pak, sering sambil bicara, sambil menghibur. Alhamdulillah, insya Allah pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlupakan. Dicatat soal wafat itu mah nggak pakai sakit juga banyak. Ricky Yaakob, pemain sepak bola nasional tahun 90-an, kemarin meninggal. Terus main bola ya, dia masih main bola untuk usia-usia veteran itu Pak. Masih jago, gocekannya ngegulin. Begitu ngegulin, pas mau selebrasi meninggal. Dia nggak sakit apa-apa, bisa main bola. Jadi soal kematian itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuman bersyariat, bertorikot, mencari kesehatan. Mudah-mudahan kita semua sampai umurnya, sampai ajalnya menghadap Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dengan cara apa? Jaga kondisi, jaga makanan, banyak-banyak beribadah, zikir pada Allah supaya diberikan ketenangan jiwa, sehingga nanti menghadap kepada Allah pun dalam keadaan radiyatam mardiyah. Gak usah lama-lama sedihnya. Udah ini matanya sedut dulu aja, jangan kelamaan nangisnya ya. Rasulullah membatasi, boleh berduka tapi tidak boleh lebih dari 3 hari sedihnya. Maka takziah pun cukuplah sampai yang ketiga harinya. Ini baru yang pertama ya Pak. Masih ada kesempatan kalau mau sedih tuntaskan sedihnya, tapi sedihnya jangan kayak sedihnya orang jahiliyah. Gimana sedihnya orang jahiliyah? Meratap, ya Allah Bapak pergi pendahulu kita, terus siapa yang boleh makan kita? Nah itu meratap. Yang ngasih makan kita itu bukan ayah kita, bukan ibu kita. Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kita, ibu kita itu hanya perantara. Banyak orang gak punya bapak, banyak orang gak punya ibu, hidupnya sejahtera aja. Karena apa? Allah memberikan rezeki melalui tangan-tangan orang-orang yang dermawan, insya Allah. Kalau masih kanak-kanak saya ambil untuk ke rumah yatim itu ya. Yatim, lu udah dewasa ya? Udah berkeluarga? Belum. Usia berapa sekarang? 2. Wah, 2 bukan yatim. Ya, bukan yatim. Dan perlu diperhatikan kata Rasulullah, laisal yatim limal laisal abwal innamal yatim mal laisal ilmu wal iman. Tidak disebut orang yatim
orang yang tidak punya ayah atau ibu, tapi yang disebut yatim pada hakikatnya adalah orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya iman. Asuri insya Allah ilmunya banyak, tamat SMA, SMK, mereka SMA kan, SLA, ilmu udah cukup untuk hidup di dunia mencari nafkah. Ngaji udah sampai apa? Rajin ke masjid. Nah, insya Allah gantikan tugas Bapak ya. Bapak azan, kamu azan. Insya Allah suaranya lebih bagus dari Pak Rodin. Iya, karena Pak Rodin udah tua, sudah keliru. Allahu Akbar. Kalau yang muda insya Allah Allahu Akbar. Siapa? Anak Pak Rodin gitu. Rodin Junior. Insya Allah. Setuju nggak kalau dia nanti jadi tukang azan? Setuju. Gantikan. Jangan orang-orang tua masuk namanya udah tua pas suka keliru. Di masjid saya di sana ada babe-babe azan keliru. Hayyalah sholahu akbar. Oh iya. Nah, karena udah tua. Cobalah yang muda-muda ya, hampir suaranya lebih merdu seperti Bilal bin Rabah. Amin. Amin. Alamin. Selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya kali itu. Boleh. Ya, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang di dalam mungkin. Kami persilakan. Dia ngomong. Iya. Saya nanya Pak ya. Hari Pak. Ya. Apa ya? Santai aja, Pak. Jadi apakah betul keputusannya hadis atau hanya dari mulut ke mulut bahwa orang yang meninggal itu rezekinya sudah habis, sedangkan dia orang kaya, duitnya banyak, tapi dinyatakan rezekinya sudah di stop, nggak meninggal. Jadi bagaimana penjelasannya? Iya. Rezeki itu hakikatnya adalah yang masuk ke dalam mulut kita dan yang dipakai oleh kita itu rezeki kita. Ini belum tentu rezeki saya, meskipun saya dipersilakan. Silakan Pak Ustadz. Ya, udah ada depan kita, sudah dipersilakan, baru jadi milik. Baru jadi milik. Belum jadi rezeki. Rezeki kalau udah saya makan, saya telan, itu jadi rezeki. Ya, orang meninggal udah nggak bisa nelan lagi, rezekinya udah habis. Ya. Rezekinya pakaiannya udah cuma itu doang. Yang lain jadi apa? Warisan. Nah, rezekinya mungkin buat anak-anaknya, keluarganya. Nah, itu dia. Ada pepatah orang Sunda itu. Ada yang namanya rezeki aing, milik aing rezeki anjing. Ya, ada orang Sunda nggak Pak? Ya, kalau orang Sunda mah akhirnya suka bobodoran gitu. Jadi begini. Ayah. Seorang ustadz baru habis ceramah, dibawain berkat, ada rendang, ada apa segala dalam itu berkat. Bawa pulang malam kan, lewat jalan yang gelap, ada anjing digonggong. Waduh, gonggong, dia lari daripada celaka, berkatnya dikasihin anjing Pak gitu. Tadi padahal jadi milik kita, milik dia Ustadz, tapi karena digonggong anjing dikasih dimakan oleh anjing, dia selamat. Jadi itu berkat milik aing ya tamah, tapi rezeki anjing. Apa Rodin masih punya memiliki rumah, punya miliki apa? Ini milik Pak Rodin, tapi bukan rezeki Pak Rodin sekarang. Rezeki Pak Rodin sudah habis. Ini buat anak-anaknya atau ahli waris lainnya. Itu pakaian cuma itu. Selama hidup kita punya rezeki, nikmat juga rezeki itu. Dan rezeki itu di dunia. Maka udah tertutup sekarang urusannya dengan dunia, kecuali 3 saja tentu. Begitu Pak. Iya Pak. Mau nanya nih, masalah nasihat ya. Kita masih dibutuhkan selalu menasihati anak istri, mungkin suruh sholat ini. Tapi kalau Ustaz Nasim melawan gitu loh,
mungkin sampai kita meninggal. Semoga berhasil menjadi anak itu terus akan menjadi orang soleh atau soleh. Itu tanggung jawab kita gimana itu Pak? Tanggung jawab nih saya ulangi karena nggak pakai mic ya, saya ulangi. Bagaimana nih orang tua udah nasehatin anaknya, udah nyuruh anaknya untuk sholat, untuk berbuat baik, tapi anak itu atau istri itu tidak mau ya Pak, gitu. Tidak mau sholat, nggak mau ngaji, ya, apakah dosa nih si bapak itu? Kalau usahanya udah maksimal, usaha maksimal itu ada tahapan-tahapan. Kalau masih anak-anak masih disuruh, diajarin, dicontohin, disuruh. Suruh sholat. Sudah umur 10 tahun nggak mau sholat juga, gebuk. Bukan maksimal. Tapi bapaknya nggak mau gebuk, belum maksimal berarti. Udah anak 11 tahun, 12 tahun nggak sholat, bapaknya nggak gebuk. Padahal perintahnya begitu Pak, suruh pukul. Ini karena sayang banget sama si anak kata, nak sholat, bapak aja yang udah tua. Tawan lagi, terus bapaknya nggak mau gebuk, berarti usahanya belum maksimal. Harus terus sampai usia menikah. Kalau sudah menikah, sudah bukan tanggung jawab orang tua. Jadi kalau udah menikah, itu tanggung jawab orang tua masih, ya. Kalau udah menikah, tadinya baik, udah menikah, tahu-tahu jadi anak yang beling gitu, sudah lepas orang tua tanggung jawabnya karena perwaliannya pindah kepada suaminya. Kalau anak itu perempuan, atau kalau anak itu laki-laki, berarti udah selesai, dia harus bertanggung jawab atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak dosa. Kepada istri begitu juga, istri kan tanggung jawab suami. Bupati jadi. Istrinya dibilang bu sholat, Iya. nggak mau juga sholat. Itu lebih. Bu tutup aurat, nggak mau juga tutup aurat. Pelan-pelan terus, tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun, ya merasa udah maksimal, ada tindakan berikutnya. Cerai. Itu finish. Finish itu. Suruh gebuk juga. Iya, mungkur dulu. Tidurnya mungkur. Gini nih, kalau biasanya tidur padep-adep gitu ya, tidurnya iya sama-sama madep tembok. Gitu. Itu dulu. Itu sebetulnya istri Pak, kalau istri soleha, kalau suaminya tidurnya madep ke tembok, itu sudah merasa terpukul. Jadi Bapak, ibu-ibu yang istrinya solehah jangan sekali-kali ya mungkurin dari waktu tidur. Kalau udah tidur udah pernah mungkin gebak-gebak sih nggak masalah gitu ya. Nah, ketika tidur mulai itu ya berhadap-hadapan. Karena di situ ada kemesraan suami istri, dan kemesraan suami istri itu adalah amal soleh. Ya, amal soleh itu ibadah. Jadi kalau tidur mulai ya itu berhadapan. Jangan main punggung-punggungan gitu. Ketika istri itu dinasehatin sampai maksimal, menurut kita belum mau juga, tidurnya punggung-punggungan. Di punggung-punggungan juga nggak mengerti, pisah ranjang dan pisah rumah. Pisah ranjang aja dulu, satu di ranjang sana, satu di ranjang sini. Pas hujan ya ketemu lagi nggak apa-apa. Gitu. Kalau Nabi Yakub disuruh pukul, suruh berapa? 100 kali bahkan. Istrinya yang tidak mau taat, suruh Nabi Yakub, Nabi Ayub, suruh pukul 100 kali. Tapi kemudian dia pakai strategi karena cintanya kepada istrinya, ambil lidi 100 diikat, pukulin sekali kan udah 100 juga itu namanya. Jadi artinya ada usaha-usaha seperti itu. Kalau belum bisa juga, ya sudah ya, pulangkan saja pada orang tua kita. Ya itu kata Betarian Sonata. Ya udah pulangin aja gitu.
Kalau nggak bisa, tapi jangan buru-buru karena udah bosan. Ayo, udah hitungin ya, udah pulangin ya. Itu sih namanya penistaan terhadap ayat-ayat Allah. Karena pasangan hidup adalah ayat-ayat Allah yang dititipkan kepada kita. Begitu Pak. Jadi kalau udah maksimal, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Nuh punya anak 4, 3 nurut, 1 nggak nurut. Siapa yang nggak nurut? Kanan. Yang nurut? Gak ada ingat ya. Sam. Iya, Sam nurut. Ham. Satunya Yapet. Ini Yapit ya, itu nurut. Tapi 1 Kanan beling. Udah Dablek ya, sampai dipanggil-panggil, ya Bunaya irkam mana, wahai anakku, ayo naik bersamaku. Nggak mau ya, beling itu. Ya udah, akhirnya istrinya juga begitu, istrinya juga beling juga. Akhirnya apa? Allah azab dengan hujan yang besar. Nabi Nuh tetap sayang. Ya Allah, itu anakku, itu istriku, masa tenggelam juga ya Allah, itu keluargaku. Kata Allah, walaupun itu keluarga, itu adalah penjahat. Oleh karena itu udah, lupakan saja. Oh, Masya Allah. Jadi kita orang tua memang harus maksimal, anak harus nurut, supaya apa? Sama-sama nanti mendapat kenikmatan surga, bareng-bareng lagi ngumpul, insya Allah. Anak muda ada yang nanya? Nanya kapan lebaran? Ya. Semasa di dunia itu kan mengenal satu sama lain, apakah setelah meninggal itu sama seperti di dunia? Terima kasih. Ketemu lagi. Ketemu lagi gitu maksudnya, di alam kubur, di akhirat ya. Di alam barzah. Saya belum kesana ya. Jadi sesama orang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu surat Az-Zumar ya. Maka digiring, dikumpulkan orang-orang beriman untuk masuk surga, berombongan-rombongan, bersama-sama. Nanti di sana ketemu lagi bersama-sama. Hai Tuhri, hai adik, kenal lagi. Ya Allah, bahagianya luar biasa. Bahkan di padang mahsyar juga ketemu. Cuma ketemunya ada yang manglingin. Nggak kenal ya. Ada yang badannya hanya kayak gitu. Kok wajahnya monyet ya? Gitu. Karena perilaku waktu di dunianya kayak monyet, itu mau menang sendiri, serakah, ada yang kayak babi gitu ya. Karena apa? Tak kenal orang lain. Lehernya nggak bisa nengok kanan kiri. Babi kan kalau belok itu gini, atret dulu kayak bajai. Set, set, gitu. Karena apa? Antara kepala dengan dia nempel, nggak bisa atret, jadi itu ya. Itu gambaran orang yang tidak kenal tetangga kanan kiri. Jadi nanti kita juga kumpul ketemu. Begitu ditayangkan amal-amal kita. Kalau amal-amalnya baik sekali, kita senang sekali. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah, gembira berseri-seri. Ditayangkan kebaikan-kebaikan kita. Calon ahli surga. Keburukannya nggak ditayangkan bagi orang-orang soleh. Sudah dihapus, kan istighfar. Istighfar itu kan menghapus dosa, meminta dihapus dosa. Maka ketika ditayangkan di hadapan orang banyak, kita kenal semua yang bagus-bagusnya. Tapi orang yang nggak pernah istighfar, nggak minta ampun pada Allah, nggak masuk ke masjid, nggak ikut taraweh, ya, tayangannya bocokan yang buruk, malu banget. Kelihatan tangan lagi nyolongnya. Masya Allah. Jadi nanti kita ya sesama orang beriman, insya Allah akan ketemu. Dengan orang tua kita ketemu. Cuman karena kita nanti di sana sudah pada dewasa semua, Pak. Dewasanya sebaya lagi. Laki-laki kurang lebih usianya 25 tahunan. Yang perempuan kurang lebih antara 20 sampai 22. Ada kinyis-kinyisnya semua. Ketemu pangling.
Maka humornya Rasulullah kepada seorang nenek ya, yang nangis-nangis. Gitu ya Pak. Itu hadis tuh. Ya Rasulullah, kira-kira saya masuk surga enggak? Wah nek, di surga enggak ada nenek-nenek. Nangis. Karena walaupun waktu meninggal dunia usia 70 tahun, wajahnya sudah banyak wirok, keriput-keriput, kenyot-kenyot. Nah begitu nanti di akhirat masuk ke surga, itu gadis lagi. Nah, dipermak lagi. Di apa? Nggak usah pakai suntik silikon. Jadi kenal, nanti kita kumpul lagi insya Allah ya. Pak, siapa namanya Pak? Nur Rahim, insya Allah nanti ketemu Pak. Mudah-mudahan. Tapi sekarang berupaya baru. Berupaya. Sekarang berupaya fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan kita dimasukkan ke dalam surga, ketemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan pertemuannya di surga, jangan pertemuan di neraka. Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Ibunya suka cemburu, nanti bapaknya dapat itu bidadari. Jadi sekarang udah tanya-tanya, kita ketemu nggak Pak katanya gitu. Kamu bidadari ya? Bidadari itu kan manusia, cuman orang lain gambarkan bidadari itu apa ya, orang tuh ada sayapnya, jadi tidak bersayap lah. Nantilah kalau pengajian di sana karena agak panjangan bidadarinya. Pas nanti kapan pengajian gitu ya. Kalau ini kan kita batasi. Insya Allah kita mendapatkan nikmatan yang sempurna kalau surga itu nggak bisa dibayangkan. Kalau bidadari-bidadari itu gambaran-gambaran kenikmatan. Dalam surah An-Naba ya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atsraba. Aduh, saya sampai situ tuh berhenti kalau ngaji. Kalau tadarus sampai itu menikmati. Menikmati makna ayat-ayat itu, terutama itu wa kawa'iba atsraba. Baca terjemahannya, ini bakal dapat mudah-mudahan. Gitu. Asal jangan ambivalen kayak seorang penyair ambivalen, bingungin doanya. Ilahilah tulil firdaus ahla wala aqwa alam nari jahim. Ya Allah, aku tidak pantas tinggal di surga, tapi aku tidak mungkin masuk neraka. Itu maunya apa? Serius. Ampun awas makanya. Ya minta aja langsung surga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata darussalam. Jelas minta surga pada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda, kalian mau tanya? Ayo silakan. Udah dikumpulin belum? Nih masuk TV. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Pak. Baik, masih ada lagi? Ada? Ya, baiklah. Demikian tadi tausiah dalam takziah malam pertama kali ini yang tadi baru saja disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz O'of Ikramuddin. Mudah-mudahan kita semuanya di sini bisa ambil ilmu yang banyak ini bisa kita pahami dengan baik dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi satu catatan bahasanya untuk mendapatkan nikmat kubur yang nikmatnya luar biasa, jauh dibandingkan dengan nikmatan yang ada di dunia, itu harus dipersiapkan dari sekarang, catatannya itu. Nah itu kita tinggal pilih yang mana, mau nikmat atau mau sengsara. Ya kalau mau nikmat, maka kita persiapkan dengan baik, ya, yang anak mudanya, yang orang tuanya, tempat untuk mempersiapkan diri kita menggapai nikmat kubur itu ada di depan kita, di samping kita, ada di masjid kita. Di sini banyak
hal yang bisa kita lakukan, mulai dari tilawah Quran, ya, pokoknya intinya memakmurkan masjid. Ya, tadi juri disampaikan oleh Ustaz Oong bahasanya, insya Allah suaranya lebih dahsyat dari bapaknya. Ya, mudah-mudahan Allahu Akbar. ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi muadzin dan bisa memakmurkan, sama-sama kita ngurusi masjid. Amin. Mudah-mudahan masjid kita ke depan tambah makmur, ya, tambah jaya, gitu ya. Ya gitu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling enak, yaitu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.